Baik, teman-teman selamat siang. Kita masuk ke pertemuan keempat. Hari ini kita akan kemarin setelah teman-teman belajar tentang diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, sekarang kalian belajar tentang obesitas. Sebenarnya ada maksud kenapa kami membuat sequence materi seperti itu. Karena ada kondisi namanya sindrom metabolik. Nanti di pertemuan selanjutnya, kalau tidak salah sama Ibu akan disampaikan tentang sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu cirinya ada 5. Dia mengalami obesitas, dia mengalami hiperglikemia. Tapi kalian sudah belajarnya soal diabetes. Dia mengalami tekanan darahnya tinggi, berarti sudah belajarnya tentang hipertensi. Dia mengalami kolesterol trigliserida dan kolesterol totalnya tinggi, plus kolesterol HDL-nya rendah, tidaknya dan kondisi kelima adalah dia mengalami kondisi sindrom metabolik. Inilah prevalensinya atau kejadiannya semakin lama semakin, dan semuanya saling terkait. Agak jarang selama saya berpraktek di rumah sakit, agak jarang bertemu dengan orang hanya diabetes saja. Agak jarang ketemu orang hanya hipertensi. Agak jarang ketemu orang hanya hiperkolesterol saja atau dislipidemia saja. Jarang. Mereka seperti telur dan ayam. Di bulan mana kita kadang nggak ngerti. Karena seseorang bisa jadi mengalami hipertensi plus hiperkolesterol. Oh, glukosa darahnya tinggi, oh tekanan darahnya juga. Oh, dia obesitas, oh tekanan darahnya juga. Oh, dia obesitas, dia juga mengalami diabetes mellitus. Misal seperti itu. Jadi mereka saling terkait. Berbeda dengan nanti kasus atau penyakit-penyakit setelahnya. Itu nanti jadi dampak dari 5 kondisi awal ini. Ya, jadi ini menjadi 5 materi awal yang tidak mudah untuk dipahami dan dipelajari jika gitu ya. Obesitas, hiperkolesterol, dislipidemia, kemudian hipertensi sama hiperglikemia. Ya, sehingga memang itu ada kaitannya. Nah, ini di sini saya akan mencoba menyampaikan ke rekan-rekan sekalian apa yang menjadi update dari patofisiologi kondisi obesitas. Dulu ketika saya sekolah, obesitas hanya sekadar menjadi sebuah status gizi saja. Oh, kurus, obes. Oh, kurus, overweight, obes. Sehingga ketika saat itu saya di tahun 2021 mendapatkan publikasi bahwa obesitas sekarang dianggap sebagai sebuah penyakit, di mana itu bisa ditangani tidak hanya dengan hal urusan, bisa dikasih makan, makannya diperbaiki, salah seperti itu. Kita bahkan ada obat-obatan itu. Kita memang tidak belajar tentang obat, tetapi teman-teman perlu pahami bahwa kondisi obesitas ketika kalian nanti di sakit, tempat kalian kalau misalnya tidak praktek dengan sendiri, kalian akan ketemu bahwa dokter, perawat, fisioterapi, hipnoterapi, bahkan itu semua bergerak bersama untuk begitu. Ya, izinkan saya juga sambil kita jurnal yang baru untuk bisa membawakan materi hari ini dengan lebih baik lagi. Dulu kalau kita kenal obesitas, menurut kalian, menurut kalian obesitas bisa muncul karena yang terlintas di pikiran kalian ketika bicara obesitas? Mas apa? Makannya banyak, wah besok lebaran toh. Wah makannya banyak, biasanya makannya sedikit, sekarang makan ke rumah sih. Makan ke rumah sendiri, dapat makan. Jadi sampai 2 hari, 3 hari, liburnya 2 minggu misalnya. Oh enggak. Saya di Poltekkes liburnya.
Oke, makannya banyak. Terima kasih Mas Alta. Apalagi yang dengar, yang kalian pikirkan ketika seseorang mengalami obesitas. Saya akan mengubah betul mindset kalian. Maka ketika belajar ini beda. Apa? Jarang olahraga. Berarti orang yang jarang olahraga akan berisiko mengalami obesitas gitu ya. Cewek di sini siapa yang rutin olahraga? Memang update. Oh, nggak ada yang tertarik sampai hari ini untuk ikut. Ada di sini, di kelas ini. Oh, sekarang ikut. Karena kemarin jadi 68 ya. Oh, jangan buka kartu. Oh ya itu biar di mata kuliah aja. Ya, jarang gerak, jarang olahraga, plus kebanyakan makan. Ternyata membuat kamu naik berat badan, betul. Iya, saya lagi nggak nanya di sini. Kemarin Mbak Silka bilang bahwa saya naik nih berat badannya dari semester 4. 4, semester 5. Semester 5 kan baru kemarin. Secepat itu toh ternyata berat badan naik. Nah, kalau menurut Mas Altar, oh mungkin kamu kebanyakan makan. Kalau menurut Mbak dari cinta. Menurut Mbak Cinta, karena jarang olahraga atau kurang aktivitas fisik. Ada lagi enggak? Obesitas muncul kenapa? Kok bisa lemaknya numpuk lemak? Lemaknya kok bisa menumpuk? Oh ya, karena kebanyakan makan, terus kemudian mengalami penumpukan. Saya mohon maaf nggak puasa dulu. Hari ini sudah 13 anak. Numpuk lemak. Ada lagi enggak, Pak Petro? Habis makan tidur. Habis makan langsung tidur. Emang kayak gitu? Enggak. Ada yang habis makan langsung tidur. Saya ketemu Natasha di hal ini enggak sedikit. Ternyata aku yang divisi benar. Kalau kamu merasa kurus, kemudian betul Rahayu. Mungkin belum. Nggak apa-apa. Di kelas saya omongan berat badan bukan body shaming ya, memang sendiri. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, oke. Tadi apa? Habis makan tidur. Ada lagi, Pak Cantika. Ini yang kamu tahu? Ikut obesitas juga. Ada yang merasa orang tuanya dulu kamu ikut obes? Memang orang tua juga sering apa? Oke, ada juga. Ada lagi. Obesitas ternyata apakah hanya bicara tentang makan banyak? Dari pertanyaan saya saja, ternyata jawaban teman-teman beda-beda. Artinya obesitas itu membentuk faktorial. Jadi ketika kamu ketemu sama orang itu, orang obes, dan langsung jadi kalau ya saya nunggu kamu. Saya ini Pak. Oke, habis makan tidur ternyata enggak. Saya habis makan ya gerak. Saya makannya di pinggir jalan.
di toko, di warung dan yang lain. Habis makan yang bayar pulang jalan, mungkin tidur misal. So sangat bervariasi dan di sini disebutkan kalau menurut WHO, menurut Badan Kesehatan Dunia yang disebut dengan obesitas itu adalah tadi yang disampaikan sama Mbak Cika adalah excessive fat akumulasi. Jadi menumpuknya lemak yang berlebih dan atau abnormal. Lemak yang abnormal. Kenapa abnormal? Karena di sini lemaknya banyak, itu kan berarti jumlah sel lemak dari positnya banyak, atau dia abnormal, jumlah sel adipositnya gede-gede. Fungsinya nggak berjalan dengan baik saat itu. Yang harusnya sel lemak itu berfungsi dengan baik, ada regulasi metabolisme berjalan dengan baik, tapi tidak berjalan dengan abnormal. Jadi bukan cuma yang kita Mbak Cika sampaikan, lemaknya berlebih, bukan cuma berlebih dalam jumlah, tetapi juga dalam abnormal fungsinya mengalami permasalahan. Itu menurut WHO. Tapi kalau menurut OMA, Obesity Medicine Association di 2021, itu yang publikasi yang waktu itu sekitar. Ternyata kalau kita bicara obesitas, itu nggak sesimpel lemaknya berlebih dan abnormal. Bukan cuma itu. Tetapi kalau kalian perhatikan di sini, obesitas adalah di sini kondisi yang sifatnya kronis. Kronis itu artinya bukan kemarin makan, terus besok gemuk. Orang kronis itu butuh waktu dan progresnya jelek. Ya, kronis, progresif artinya maju terus, bertambah terus, rusaknya terus, progresif. Kronis, progresif dan relapsing artinya bisa kambuh, bisa kumat, bisa jadi setelah kuliah ini beberapa teman-teman yang merasa kalian bisa turunin berat badan, sudah normal lagi, akan mungkin jadi malnutrisi. Ini banget, tiba-tiba relax, bone strength-nya lebih tinggi lagi, yoyonya melunting lebih tinggi lagi, seperti Selena Gomez yang kemarin. Mantap ya, punya Selena Gomez 2018 dengan 2024 bedanya luar biasa. Ngomong di Agustus itu bersama. Tetapi ada kondisi relaxing. Ada namanya kondisi balik lagi buat badannya bahkan lebih gede dibanding kemarin ketika awal turun. Oke, jadi obesitas bisa seperti itu. Namun dia adalah treatable. Artinya bisa ditreatment sebenarnya. Karena masalah obesitas biasanya karena masalah perilaku yang bisa diperbaiki. Ya, di sini ada berbagai faktorial yang sebenarnya bisa diperbaiki. Ataupun justru tadi yang disampaikan sama Mbak tadi, ada masalah gen tertentu pada seseorang, atau di sini disebutkannya sebagai ada penyakit neurobehavioral. Artinya penyakit saraf terkait persarafan yang mengganggu perilaku. Kalau habis makan kenyang, toh harusnya. Saya juga tanya ke teman-teman di sini ada yang puasa. Selain kamu puasa, belajar ini. Nggak ada yang puasa. Oh, kalau buka puasa kan makan kan nggak makan dalam waktu 10-12 betul ya? Apakah setelah buka puasa artinya makan bisa banyak-banyak? Berarti apa? Apa itu nggak bisa? Kenapa? Justru ketika kita berpuasa, malah nggak lapar. Ya, mau makan juga.
walaupun hanya dari UUN, dari Sagan sampai pertigaan selatan NU itu kan semua jalan jalan di sampai di mana kan di mungkin setelah sholat, setelah malam itu baru bisa makan. Ini nggak bisa santai, cuma gereja. Bisa apa di bukan dari untuk menyenangkan dari tapi ada kondisi tertentu di mana ketika kesehatan yang bermasalah, orang yang habis makan masih lapar. Orang yang harusnya sudah makan banyak dan sudah full, masih lapar lagi. Sehingga berdampaklah pada kondisi seperti ini. Di mana terjadi peningkatan body fat. Jadi betul apa yang tadi disampaikan Mbak Cika salah satunya. Ada peningkatan body fat yang memicu disfungsi jaringan lemak. Gara-gara lemaknya menumpuk menjadi disfungsi jaringan lemak dan mengacaukan atau menyerang secara fisik massa lemaknya jadi abnormal. Jadi fungsinya dan jumlahnya sama seperti yang tadi disampaikan WHO, abnormal and excessive. Dampaknya apa? Dampaknya ada gangguan metabolik yang jelek, ada konsekuensi biomekanikal, ada konsekuensi psikososial. Nggak mau kumpul sama orang lain karena ya itu berlebih. Ada di sini yang merasa gemuk tetapi pede banget. Ada. Apakah teman-teman yang merasa dirinya gemuk bisa pede? Enggak. Minder. Jadinya malah menjauhkan diri dari masyarakat, dari banyak orang. Bentar lagi ada reunian PAUD. PAUD ini kalau di proses kan PAUD identifikasi. Enggak mau mas. Berat badan saya sudah berbeda dengan yang tahun lalu misalnya seperti. Jadi nggak mau atau nggak bisa bersosial dengan baik. Oke, itu definisi dari dua yang saya ambil. Jadi obesitas bukan cuma kalau kalian ditanya tentang apa itu obesitas, oh IMT-nya di atas 27. Jangan ngomongin itu cuma cut off-nya. Kalau kalian nanti ketemu pasien atau klien dari luar negeri, di sini disampaikan standar obesitas itu berbeda di berbagai macam populasi. Karena yang menurut kita dulu itu ya di atas 27. Obesitas di atas 27 menurut masyarakat Indonesia. Tapi kalau kalian main ke Kaukasia, tubuhnya nggak jadi kecil. Ya postur tubuhnya dibikin jantung-jantung. So, ketika mereka menyebut obesitas, nggak tinggi. Oke. Jadi cut off-nya beda. Ya, setiap populasi beda. Setiap populasi bahkan bertambahnya tahun demi tahun beda lagi cut off. Dulu ketika saya sekolah, cut off untuk obesitas itu 23, 25. Di atas 25. Sekarang 27. Kan berarti makin makmur dong bangsa Indonesia. Dulu berarti pendek-pendek dong. Sehingga gemuk dikit sudah dibilang obes. Sekarang masyarakatnya makin tinggi. Oke, itu status gizinya berbeda. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini, kesepakatan hari ini. Tapi ke depan ketika kalian bekerja, dan yang lain mungkin ada konsensus baru, cut off-nya akan berbeda. Di sini obesitas, kalau di Indonesia kita, secara umum kita pakainya adalah IMT, indeks massa tubuh. Teman-teman wajib harus tahu caranya. Mau pakai kalkulator boleh, mau pakai aplikasi boleh. Saya tidak meminta kalian menghitung secara manual, nggak pakai aplikasi juga nggak apa-apa. Ya, tetapi di sini disampaikan bahwa IMT untuk obesitas itu di atas 27, tapi kalau overweight itu 25 sampai 27. Kalau kalian masih pakai yang versi lama ketika saya sekolah, 23, 22,9, normalnya 23 sampai 25 itu sudah
obesitas, no, kalian jadul. Kecuali ketika kalian bicara nanti di dietetik diabetes. Karena untuk kondisi dietetik, untuk kondisi diabetes, kita masih mengacu pada peraturan yang lama, bukan peraturan yang ini. Ya, jadi kalau di dietetik untuk diabetes besok semester 7 itu obesitas itu kalau sudah di atas 23 itu sudah dianggap sebagai kegemukan yang berisiko. Ya, berbeda dengan yang sekarang. Ya. Kemudian di sini prevalensinya lebih dari 1 miliar orang. Kita masyarakat dunia saat ini sekitar 7 sampai 8 miliar. 1 miliarnya sudah obes. 1 miliarnya sudah obes, di mana di sini ada 650 juta dewasa, 340 remaja, dan 39-nya adalah anak. Kalau stunting yang kalian tahu, tahun demi tahun target dari pemerintah dia tetap atau turun harapannya. Ada nggak suatu masa nanti stunting tidak ada? Atau bahkan mungkin jarang sekali dijumpai. Bisa nggak? Kayak sekarang misalnya polio. Polio itu sudah tereradikasi. Terus orang cuman kan kemarin ada masalah nih. Tiba-tiba satu aja langsung jadi berita nasional. Polio, bukankah itu sudah go away? Takut datang lagi, gitu. Mungkin suatu saat nanti ini masih ada orang sakit, bukankah itu sudah kondisi lama? Tapi kalau obesitas, menurut pendapat kalian, target dari pemerintah obesitas itu tetap naik atau turun? Harapan pemerintah Indonesia untuk obesitas ini tetap atau turun? Harapan pemerintah Indonesia. Kalau stunting kan turun sampai 14% bahkan targetnya. Kalau obesitas, baik pada anak ataupun dewasa ataupun remaja, apa? Harapannya turun, tetap, atau malah hidup, naikin aja, kan makmur. Iya. Ini gimana Mbak? Mbak Silawas. Turun. Ada yang pendapatnya sama atau berbeda dengan Mbak Ila? Target dari pemerintah Indonesia untuk angka obesitas turun kayak stunting atau naik? Karena sekarang obesitas angkanya makin baik. Ini idea. Mbak Lila sudah bilang turun. Ada omongan lain atau pikiran lain? Apa? Bukan target pemerintah loh. Naik. Kalau kita bisa dinaikin. Jadi targetnya itu untuk turun terus itu dalam artian saat itu dia bisa berhenti dan itu turun. Tapi menurutku sekarang target terdekat ini pemerintah Indonesia terkait angka obesitas di Indonesia naik. Surprisingly, pemerintah Indonesia justru berharap obesitas tidak nambah. Artinya apa? Saya gemuk, yowes. Kalau tapi saya belum tumbuh, saya belum obes, jangan sampai obes. Pemerintah Indonesia atau pemerintah secara dunia itu uangnya untuk obesitas. Susah, so targetnya nggak muluk-muluk, nggak muluk-muluk. Terus cenderung ditambah aja sih. Kamu sudah obes, oke.
kalau sekarang yang beli mobil, sekarang mobil nanti gitu. Ini jadi tantangan luar biasa. Nah, karena semakin banyak orang yang obes, targetnya bukan untuk turun, tapi kalau bisa jangan bertambah. Nah, ini saya bilang, kenapa kamu jangan duduk di belakang. Slide sudah dibagikan tadi, dan ini nggak banyak berubah, kecuali ini saya gedekan. Silakan bisa diperhatikan bahwa ternyata obesitas itu tidak hanya bicara tentang makannya banyak, habis makan tidur, atau jarang olahraga saja. Tapi multifaktorial betul. Di sini disebutkan penyebab obesitas. Itu tadi betul omongannya Cantika. Ada soal genetik. Di sini disebutkan ada genetik. Genetik apa? Oh, ternyata orang-orang tertentu mengalami defisiensi leptin. Leptin itu apa? Leptin itu hormon yang diproduksi oleh BAT. BAT itu apa? White adipose tissue, jaringan lemak putih. Mereka memproduksi namanya leptin. Kalau kamu habis makan lemak, kamu habis makan gorengan, kamu habis makan kopor, terus ada sambal, ada hati ini, baru ya. Bayangin, opor, panas, sambal derajat, hati ambelan, panas, ada derajat ini, sambil goreng tadi, terus ada kerupuknya. Kamu bisa makan itu berapa banyak dalam sehari? Bisa kalau habis sekali satu potong lontong, terus dengan itu paha kanan kiri, mungkin karena baru pertama kali, terus sama sambal derajat 1 sendok. Lalu habis makan itu masih bisa makan itu lagi? Apa yang kalian rasakan ketika makan itu? Setelah itu? Nah, ketika kondisi enak, apakah kamu bisa memperkuat dirimu untuk makan lagi? Jadi ini bisa mayoritas ketika kita makan makanan di rumah, kita akan merasa enak. Kita akan merasa oh, padahal masih banyak sajian. Di satu dua rumah, jangan belum orang kita belum memakan, ya kan? Kalau kamu memaksakan diri rumah, kamu akan jadi bisa lagi setelah itu berkuah dari itu yang terjadi pada reality. Ketika kalian memproduksi, ketika kalian mengonsumsi lemak, makanan berlemak, makanan dengan energi yang tinggi, maka leptinnya diproduksi oleh jaringan lemak putih. Diproduksi, itulah yang memicu dia stop, tidak makan dulu, tidak makan lagi. Oke. Nah, kondisi genetik tertentu ada yang namanya leptin defisiensi. Apa dampaknya ketika seseorang mengalami leptin defisiensi? Ya, Bapak. Ya, Bapak. Ya, leptin terjadinya nanti berseberangan. Maka itu kalau ingin kalian mau nge-print, jangan di-print. Saya sudah membuat warnanya ini semua. Satu biji warna merah biar melihat bahwa itu mana. Nanti slide selanjutnya. Kalau leptinnya pun defisiensi leptin, maka apakah akan merasa lemak? Apakah akan merasa kenyang? Maka seseorang tidaknya bisa di lambung sebelah itu tidaknya masih bisa diperhatikan tidak lagi deh. Makan dulu deh. Tapi masa mau makan cuma terganggu uang, jauh telah nonton. Paham ya? Jadi di sini leptin defisiensi ataupun juga kondisi POMC, saya belum hafal nih, POMC, propiomelaanocortin, propiomelaanocortin, ketika
ketika itu mengalami defisiensi, juga bisa memenuhi kondisi-kondisi. Kenapa? Ya karena tidak punya rasa pengen. Isinya lapar, lapar dan lapar. Kayak ular bulu. Dia baru berhenti makan ketika badannya sudah kering. Makan-makan terus. Dia bilang, ya, itu satu tentang genetik. Tapi bisa juga ada secondary cause hipotalamus. Ada, karena sebenarnya yang mengatur kamu saya lapar, saya ingin itu bukan itu, tapi nah, kamu sama dulu di JR kemarin kalau kita selatan tuh ada distributor, wah yang kecil dari dulu di kota lainnya kan maka tidak ada kita dengan baik habis tumbuh paham ya. Jadi di sini ada brain injury, ada brain tumor, ada radiasi kranial atau beberapa kondisi sindrom tertentu, Prader-Willi dan yang lain. Ini saya jujur 5 sindrom ini saya belum pernah ketemu pasiennya. Saya belum pernah ketemu. Saya harap saya bisa ketemu sehingga saya bisa cerita. Tapi saya belum pernah ketemu 5 sindrom ini. Kemarin ada beberapa anak kecil, saya kebetulan sedang praktek di bangsal anak, ada kasus-kasus obesitas banyak masuk rumah sakit, tapi dia masuk rumah sakit bukan karena obesitasnya, tapi karena patah kaki atau patah tangan. Kok bisa? Kepleset, kejatuhan di ketika dikaji tidak ada sindrom. Jadi saya belum ketemu jadi saya nggak bisa cerita banyak tentang 5 sindrom ini. Tetapi kondisi ini, brain injury, brain tumor, kranial iradiasi, ini saya ketemu banyak nih kondisi. Minggu ini ketemu banyak kecelakaan, sampai tumor mengalami edema otak faktur dan lain-lain. Saya ketemu nih 2 mingguan ini. Nah, ini berisiko mengganggu fungsi hipotalamus sehingga fungsinya untuk merilis leptin. Oke, paham ya? Yang ketiga soal endokrin. Endokrin itu berarti adalah kelenjar yang memproduksi hormon. Nah, kelenjarnya lah yang sekarang bermasalah. Apa contohnya? Ada namanya hipotiroidisme, ada namanya sindrom Cushing, ada namanya defisiensi growth hormone, ada namanya pseudo hipoparathyroidism. Teman-teman tidak saya minta untuk menghafalkan tabel itu, kan saya mungkin membuat ingatan itu jadi soal. Ya, kalau dari ini ya pasti tidak bisa. Ya ini bukan soal saya. Ini saya tidak akan hafal. So, fokus 100%. Oke. Di sini ada beberapa kondisi hipotiroid. Pernah dengar kelenjar tiroid? Ya, walaupun pernah dengar, kalau saya katakan tapi lupa yang tidak. Ada di mana? Jadi itu fungsinya apa? Kelenjar tiroid fungsinya ini saya katakan dari 2. Kelenjar tiroid memproduksi hormon apa? Buat apa? Lila, tidak apa ada saya tidak seperti itu. Ketika terjadi masalah hipotiroid, maka fungsi kelenjar itu dimana hormon-hormon tadi tidak diproduksi dengan cukup. Salah satu fungsinya adalah hormon metabolisme. Ketika tidak diproduksi hormon tersebut, ya maka metabolismenya jadi terganggu.
Karena metabolisme lama juga terganggu, muncullah risiko obesitas. Oke, hipotiroid, ada sindrom pusing sama defisiensi growth hormone. Growth hormone ada kaitannya sama insulin atau misalnya. Jadi orang-orang yang tidak tumbuh otak, kalau samping kan semuanya bisa tidak tumbuh otak dengan baik, kita tidak berjalan dengan sangat kita berada dengan 20 tahun. Ketika mereka tidak jatuh juga, berarti insulin dan growth hormone. Ketika growth hormone kurang, ada temuan bahwa fungsi insulin dan fungsi lainnya juga kurang. Jadi mereka cenderung pendek karena growth hormone-nya kurang dan obes. Oke. Tapi saya tidak bicara semua pasti seperti itu. Ini multifaktorial. Ada kondisi yang memang memicu seperti itu. Ada masalah psikologis juga, stresor, depresi, eating disorder. Jujur Li, adakah anak di sini yang mengalami eating disorder? Dan eating. Ada di sini yang bingung. Tidak apa-apa. Kamu jangan suruh paksa saya buat contoh. Kalau memang sudah nggak ya, bingung eating. Dia makan kayak buffalo. Dia makan kayak kebu. Bukan kenyangnya muangannya wakil nanti kebu gede tidak cukup. Itu. Itu masalah ini ada macam ini ada lain seperti makan ikan atau cenderung makanan-makanan tertentu. Bisa ada tentang stresor, ada tentang depresi. Ada teman-teman yang stres dan makannya banyak. Kalau enggak apa-apa, bukan kamu kan enggak. Ada teman-teman yang merasa stres. Ini yang bikin kalian stres minggu-minggu ini apa? Anak semester 2 alumni semester 6 itu sudah memberikan mata kuliah ini. Ini kalau kuliahnya dari ini juga kuliah semester 2 sudah ambil pembahasan ini mata kuliah bacaan ini. Jadi teman-teman antara saya baru kuliah di semester 6 dan 2008 atau 2008 dan 2008. Hubungan sekolah itu jadi jangan closing untuk tahu teman ya mas. Oke, depresi sama stres. Stres ternyata Rekma bikin stres. Apa yang bikin stres? Dampak dari stres itu kalian luapkan apa? Masa. Apakah kita di bawah makan dan di bawah berbuat hanya saja? Ada hal lain yang lebih lama lagi selain masalah proposal yang bikin stres. Kan kita belum lama ini kan? 1 minggu 2 minggu ini stres yang bicara tentang proposal. Tapi ada stres yang memicu
stres yang ada nggak stres yang memiliki atau masanya itu panjang? 1 semester ini saya stres Pak. Maaf ya, seumur saya belum nangis. Untuk mereka, misalnya kamu sedih. Ya, semester 5 bikin stres sepanjang semester. Itu semester kenapa ya? Ini ketemu saya di mata kuliah. Saya jarang masih bikin stres. Saya lupa. Saya nggak pernah lulus. Selain soal mata kuliah yang namanya di ada selain yang enggak, yang bikin stres dalam berpanjang. Teman-teman bisa notice ke diri masing-masing, mungkin tidak banyak. Jadi ketika stresnya jangka pendek itu akan mengalami. Ketika stres jangka pendek tidak ada diproporsional, ada diproporsi. Itu Nah, kalau jangka pendek, stres akan menekan nafsu makan. Tapi kalau itu berkepanjangan, karena hormonnya tidak. Stres itu berkepanjangan, itu tipikalnya jadi makan saja. So, kalau kamu merasa terjebak, bilang, kalau kamu stres, kamu ngapain makan? Masalahnya sebenarnya kita jangka panjang yang tidak puas dengan hal itu belum selesai. Misalnya jangka pendek itu tiba-tiba tidak bis di waktu yang tidak nggak pakai motor bisa stres tidak atau besok pagi harus pikir yang tidak bisa atau ternyata kuliah ini ditinggal tidak ada di belakang dari segi bisa itu kan yang sifatnya mendadak atau mahal kita ada waktu yang enggak kita nggak pikir dengan itu kok stresnya mendadak stresnya segera. Tapi kalau kita sudah jangka panjang, sebenarnya sudah 20 tahun itu kok nggak punya pasangan ya, stresnya jangka panjang. Maka harus dimakan terus. Ada yang ikut. Nah itu stres sama itu soal fisiologi, psikologi. Ada juga masalah tentang behavior, perilaku dan lingkungan. Ternyata sedentary lifestyle. Apakah mahasiswa termasuk sedentary? Hidup sebentar. Ya, karena kamu punya dari pagi sampai sore. Kita kawan-kawan ini sambil jalan. Yang itu biar kuliahnya nggak kayak diem-diem terus. Nah, kemarin saya berkelana atau yur sama Andi di rumah.
Di rumah sakit kan sedang ada challenge ya, saya kemarin cerita. Ya, saya cerita banyak hal. Jadi di rumah sakit, kami lapis, kan sedang ada challenge. Tantangan hariannya smartwatch terbaru. Saya nggak tahu mereknya, tapi kami ada caranya dia ngomong itu yang gitu ya. Tapi itu menurutku, rewardnya itu diberikan ke kalian yang terpilih asal gemuk dan obesitas bisa menurunkan berat badan dalam 7 bulan selama 2024. Ini baru dalam 3 bulan, ini Maret. Baru dalam 3 bulan. Jadi mereka setiap minggu ke ruangan gizi buat ini. Sama itu pakai spin A, pokok masalahnya di sini. Oke, kalau saya berikan tips. Nah, saya bilang, wah, di sini ternyata banyak yang fungsi, baik perawat, dokter, masak, masak, seperti itu. Maka mungkin teman-teman yang lain yang administrasi, even tenaga gizi pun banyak yang buang. Terpilih untuk ikut tes. Saya tanya, padahal saya hari ini, minggu ini adalah minggu ke-7, minggu ke-6, saya dapat itu sudah minggu saya dapat. Saya mengalami penurunan berat badan 10 kiloan. Teman saya laki-laki sudah turun 4 kilo, yang perempuan sudah turun 3 kilo dalam 4 minggu, 6 mingguan ini. Sudah turun. Kok bisa tidak? Karena kami tidak pergi. Karena yang itu mungkin sarapan pada sebelum puasa, berpakai makan, menjadi makan itu sampai ke ruangan bulan 12 minggu dan yang hari itu kembali dari pasien dari yang ternyata aktivitas yang kami biasanya timbul seperti kalian dan sekarang juga pembakaran kalori di dalam kami yang masih duduk-duduk seperti kalian dan paham itu masih jalan turun. Saya ngomong, wah, mahasiswa praktek malah turun. Oh ya, iya, cepat nimbang. Kami nimbang, saya turun, mereka turun. Wah, harusnya kami menang dong, dapat smartwatch nih. Karena kami bisa turun berat badan cukup banyak dalam waktu yang cukup singkat. Kami tidak mengurangi makan, enggak. Bahkan saya pribadi makan bertambah. Saya pagi sarapan setengah, jam 11 saya izin makan siang dari sana. Jam pasca ngajar ini saya nanti makan itu. Sampai ke rumah nanti jam 8 saya. Kenapa? Karena peningkatan kebutuhan saya, aktivitas saya nanti makannya saya tinggal. Itu masih turun berat badan. Apalagi teman-teman yang masih menjaga makan polanya mungkin 3 kali atau makannya begitu aja. Mereka turun sampai 3-4 kilo dalam waktu 1 bulan belum ada. Ini 1 bulanan. Tapi kok bisa ya? Ahli gizinya di sini gemoy semua. Wah, langsung saya bisa. Kan perempuan semua. Kan ahli gizinya melakukan apa yang kami lakukan sekarang. Tapi kok bisa mereka gemoy? Itu saya tahu. Apakah kami itu apakah kami adalah stres yang cukup atau mereka stresnya sudah lama? Saya ceritakan teori itu mereka menyambung toh. Iya, karena kita yang praktek di sini stresnya itu jadi mereka langsung mati. Dia bilang stresnya kami kurang banyak itu sih. Kadang-kadang dari kamu itu makanya jadi banyak. Berat badannya nambah dalam waktu yang cukup panjang. Insomnia, apa hubungan insom sama obesity? Anyone? Gak apa-apa. Insomnia. Mbak Cantik, jadi kalau misalnya kita memang itu kemudian semangat itu meningkatkan manfaat kemudian semangat terus. Oke, begadang
Kalau tidak ada perlunya kan kata Bang Haji tidak boleh. Tapi bukan berarti nggak boleh begadang. Soekarno aja bilang kalau kamu masih muda tidurnya cukup 1 jam aja. Tapi ingat tidak tidurmu itu bekerja, bukan scrolling misalnya. Nah, apa kaitannya? Ketika kalian tidak tidur, hormonmu stres, kortisolnya naik, kan membuat melek tetepan. Kan nggak mungkin kayak gini, itu cuma Jaja Miharja. Itu doang, Jaja Miharja. Stres, tidak tidur, kurang tidur, itu membuat hormon stresnya naik. Misal seperti itu lebih memicu nafsu makan. Jadi kalau malam tidak bisa dilakukan apa-apa. Padahal harusnya ada namanya irama ritme atau ritme sirkadian, di mana organ pencernaan malam hari sudah stop, nggak banyak bekerja. Yang bekerja adalah sekarang organ yang lain. Tidur itu penting untuk pertumbuhan, khususnya untuk anak. Jadi kalau anak kurang tidur, tumbuh kembangnya terganggu. Jadi kalau kalian punya anak kecil di rumahmu atau sekitar rumahmu, jangan kamu ajak begadang. Anak mereka masih pertumbuhan. Pertumbuhannya, hormon pertumbuhan baru akan aktif ketika kamu merem, tidur. Bahkan ketika mungkin lampunya juga mati. Istirahat kabeh, otaknya nggak kerja lagi. Kalau kamu lampunya nyala, apa itu? Masih gerak itu. Sorry. Walaupun tidak melek, tapi otakmu masih kerja. Oh, tidur dengan mendengarkan musik itu cuma mengantar aja, tapi setelah tidur ya itu jangan paksa otak kerja lagi. Nanti wah saya ketindihan. Tidak ada istilah ketindihan di medis. Itu sleep paralysis. Ya, model kayak gitu. Tapi, wah, saya lihat tinggi besar itu. Bukan ya. Ya. Nah, itu. Ya, ternyata insomnia. Kemudian ada pengganggu untuk stres, emosional itu sama bisa nanti relatif sama. High calorie diet, monitoring access to nutritional. Ya, ini konteksnya gizi, kita main di bagian bawah ini. Oke, itu adalah penyebab-penyebab dia mengalami obesitas. Nah, kita coba next. Tahu ini siapa? Nggak usah sebut nama. Tahu ya? Dia ditangani nggak cuma sama ahli gizi dari RSCM saja, tapi justru dari dokter-dokter dan aneka macam hal. Bahkan sampai dia diajari main badminton juga, dan yang lain olahraga banyak. Walaupun pada akhirnya ya dalam masa pertumbuhannya dia sudah bisa turun berat badan lebih banyak. Juara dapat smartwatch nih harusnya. Dia bisa turun dari kayak gini sampai menjadi seperti ini, luar biasa perjuangannya. Dan dia bisa jadi duta obesitas Indonesia toh. Apakah berasal dari keluarga mapan yang makan bisa banyak seperti yang tadi kamu sampaikan? Apa yang terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Kita nggak tahu kalau kita belum kaji. Jadi sebenarnya seseorang mengalami obesitas bukan cuma makannya banyak. Ada di sini yang makannya banyak kok nggak gemuk-gemuk. Orang lain kecacingan, kamu ada naganya di sini. Ada muanya itu. Ada di sini makan dikit jadi daging, makan banyak nggak jadi-jadi. Makan dikit, makan aja nambah. Tapi makan banyak nggak gemuk-gemuk. Nah, teman-teman di sini ada patomekanisme dari obesity. Ya, di sini ternyata terjadi interaksi yang sangat erat antara genetik, lingkungan, dan faktor psikososial yang dampaknya adalah asupan makan dan
pengeluaran energi itu berbeda. Lebih banyak makannya, intake-nya lebih banyak, tapi ekspenditurnya sedikit. Jadinya keseimbangan energinya negatif atau positif? Pakai timbangan. Lebih banyak intake, tapi ekspenditurnya sedikit. Keseimbangan energi positif. Nah, jika ini berlangsung panjang, lama, terus-menerus, tends to be obesitas. Ya, sehingga ini lebih kompleks dari sekedar keseimbangan energi positif yang dalam jangka panjang. Karena ada kaitannya sama genetik juga. Saya nggak makan banyak kok, tapi kok jadi gemuk ya? Saya makannya porsinya sama kok sama keluarga saya atau teman saya, atau satu asrama dengan saya. Kami nggak boleh nambah nasi, kami nggak boleh nambah lauk. Misalnya teman-teman asrama, tapi kok gemuk-gemuk terus. Ada yang di asrama sudah 4 tahun, 3 tahun, nggak gemuk-gemuk. Padahal di siang hari dapat makan juga, bukan dari asrama. Misalnya teman-teman student staff itu, ya nggak gemuk-gemuk, ya rahayu. Dapat makannya double padahal, tapi nggak gemuk-gemuk. Ada apa sebenarnya? Ya ini karena ada masalah genetik juga di situ. Nah, ini di sini teman-teman, ketika lingkungan dan kondisi sosial ekonomi ternyata mempengaruhi perilaku, dan lewat perilaku ini kita nggak ngomong molekul dong. Ya kamu gemuk karena kamu banyak makan, clear. Ya kamu kurus karena kamu nggak pernah makan, clear. Itu nggak ngomongin soal molekul. Tapi ketika kita bisa mengidentifikasi gen tertentu, ternyata ada gen-gen tertentu atau molekul-molekul dalam tubuh kita itu ternyata memicu obes. Gitu. Jadi selain bicara lingkungan dan sosial ekonomi, gen itu signifikan berhubungan dengan kondisi obesitas. Saya ambil di sini apa faktor yang berkontribusi pada obesitas. Di sini ada sampaikan kurang tidur atau perubahan di dalam sleep and wake cycle. Teman-teman yang sedang berpuasa tentu berubah kan? Karena tidurnya jadi mungkin masa tidur jam 9. Kan sedang ada film bagus nih. Kan sedang ada buka bersama. Tidur mungkin jadi jam 10, tetap jam 10. Tapi kan harus bangun lebih pagi lagi. Ritme bangun dan ritme tidurnya kan jadi agak sedikit berubah. Misal, kalau ini berjalan dengan banyak lama, tapi konteksnya bukan soal puasa, tapi konteksnya bangun pagi karena begadang, bangun pagi misal karena shift kerja, bangun pagi misalnya karena hal-hal yang lain, itu ternyata memicu obes. Genetik, stres, akses makanan yang ternyata lebih tinggi kalori, jadi ada 3 hal. Tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula. Itu dianggap tidak bergizi. Walaupun itu gizi, zat gizi, tapi dianggap tidak bergizi karena dia tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak atau minyak, tapi miskin zat gizi esensial. Nah, itu tipikal junk food. Nah, terpapar kemudiannya akses terhadap junk food, itulah yang memicu obesitas. Teman-teman, please stop berpikir bahwa junk food itu adalah western food. Ora. Di sekitar kita junk food apakah ada yang bukan western food? Banyak. Ketika tipikalnya kalian pahami dengan benar. Dia makanan itu tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, tapi miskin zat gizi esensial. Biasanya digoreng. Karena kalau digoreng kan vitamin mineralnya rusak. Tapi gula kan tetap ada. Minyak malah nambah. Garam dibumboni. Jadi junk food itu tidak selalu identik dengan western food. Beberapa senior kalian ambil penelitian soal junk food. Ketika apa contoh junk foodnya di kuesioner? Ternyata hamburger, hotdog, pizza.
Orang. Nggak cuma itu, kalau kamu nanya itu ke mahasiswa stikers, mereka makan itu ketika setahun sekali, ketika ada yang wisuda. Belum tentu setiap hari akan makan. Jadi bukan soal makanan seperti itu. Terus kemudian mental health, gangguan psikologi gitu ya, kekurangan aktivitas fisik, kemudian kondisi masalah hormon, bahkan obat-obatan tertentu itu efek sampingnya pada gangguan pola makan. Ya, ternyata banyak nih. Oke, tadi Mbak siapa ya bilang soal grelin sama soal leptin. Oh itu di sini. Buat teman-teman yang masih belum paham dengan baik. Jadi gini, di sini disebutkan yang puasa sekarang apakah perutnya terisi? Tentu orang atau yang kalian sudah sempat makan siang. Yang nggak puasa sempat makan siang tadi, sempat makan siang. Oke, saya nggak cerita yang nggak puasa berarti. Kondisi puasa, lambungnya kosong. Ya di sini disebutkan di dalam masa yang pendek, ketika lambungnya kosong, lambung akan mengirimkan pesan ke otak. Makan, ngelih. Ya, nangkep ya. Karena di lambung nggak ada apa-apa. Cuman ada antasida banyak gitu kan. Lapar, aduh, udah kasih antasida aja, jangan kasih makan. Kasih promak aja gitu. Jadi ngemilnya promak, yang lain permen kamu promak. Apa-apa. Nah, mengirimkan pesan ke otak bahwa seseorang tersebut itu lapar. Oke? Kemudian sel-sel di lambung itu di bagian fundus. Fundus itu atas, tengah, atau bawah. Fundus lambung itu dibagi menjadi 3 regio. Atas, tengah, bawah. Fundus itu mana? Lali. Nah, anak semester 2 baru kemarin anatomi nih. Ya tak? Fundus bagian mana, Mbak? Gomez. Itu namamu Gomez? Saya ngarang. Mana fundus? Enggak tahu. Oke, ada yang tahu fundus bagian mana? Tas. Fundus yang tengah namanya? Oke. Nah, lambung bagian atas, bagian fundus, sel-sel di sini disebutkan akan melepaskan hormon namanya grelin. Ingat-ingat itu, grelin. Maka teman-teman yang puasa, wah grelinnya dipakai terus. Ayo, grelin. Lapar nih. Khususnya ketika awal puasa. Kalau sekarang sudah banyak latihan, sudah banyak adaptasi. Grelinnya, percuma tak toke. Burung waktu nih. Ya, disia-siain dong, sudah diproduksi nggak ditanggepi. Maka dia ngambek. Tapi kalau di awal-awal, maka grelin dikeluarkan. Ketika grelin atau disebut sebagai hunger hormon, itu akan merangsang nafsu makan. Tetangga jam segini klonreng, wah masak opo gitu, langsung kepo buka jendela. Ada bau mie instan direbus, itu enak, cantik kan? Cantik kalau lagi, Cynthia, enak ya Indomie direbus itu tuh, bumbunya. Ikan asin digoreng, beli kemarin, gorengnya diangetin lagi. Atau ketika Kanita masak, misal, atau ketika praktek bikin roti, bikin kue kering, aromanya kan sampai parkiran dan satpam. Mereka berharap semoga sampai sini, nggak cuma baunya. Itu karena perut mereka kosong, perut kita kosong, sehingga grelin dikeluarkan. Grelin dikeluarkan, lihat temannya makan, kamu nggak menghormati saya puasa. Nangkep ya? Karena lapar. Grelin. Apetit akan similar dengan hormonnya fokus, marah, dan cenderung untuk
lebih emosional. Ya kecuali berpuasa memang ditahan betul hal itu. Tetapi kalau ada orang, kamu nggak ngerti, aku ngeleh banget, senggol bacok lagi, misalnya. Ada tuh. Kita konteksnya bukan orang teman-teman yang sedang berpuasa, tapi konteksnya kita kelaparan sampai melakukan semuanya mau buat makan. Oke? Nah, merangsang apa sih? Jadi di sini fundus bagian sini ini lambung kita. Lambung yang kosong itu sel-selnya akan merilis grelin sehingga nafsu makannya kita bertambah. Dan otak diminta untuk fokus bagaimana caramu cari makan. Semua organ kita aktif. Mata akan lebih sensitif ketika bunyi galon. Duduk. Siapa yang buka puasa? Duduk. Dengar tak? Mata akan sensitif ketika kamu buka makananmu enak banget. Maka kalian belajar organoleptik. Bagaimana menghias, karena bisa memicu nafsu makan atau dengan melihat makanan yang menarik. Mata, telinga, hidung, semuanya akan jadi lebih aktif ketika kita lapar. Dan makanan ketika kita lapar, kabeh enak. Iya toh? Nah itu karena grelin tadi. Tapi setelah makan, lambung akan mengirimkan sinyal ke dalam otak bahwa cukup. Saya sudah penuh. Dari fundus sampai pilorus sudah terisi makanan di sini. Maka ada istilah satiety. Kenyang, puas, marem. Paham ya? Nah, ketika sudah sampai penuh perutnya, lambungnya penuh, maka sel akan dikeluarkan untuk berbagai macam hormon. Misalnya di sini grelin di bagian fundusnya akan bilang stop, jangan produksi grelin lagi karena sudah penuh lambungnya. Kamu sudah tidak lapar lagi, kamu sudah kenyang. Oke, clear? Grelinnya stop. Satu. Yang kedua, aneka macam hormon yang ada di dalam pencernaan kita. Yang pertama adalah GLP-1. GLP-1 itu adalah glucagon-like peptida 1. Glucagon-like peptida. Jadi peptida yang menyerupai glucagon. GLP-1 itu akan diproduksi. Polipeptida akan diproduksi. Cholecystokinin akan diproduksi. Maka ketika molekul-molekul tadi diproduksi, plus grelinnya di stop, maka seseorang akan menekan nafsu makan. Normal fisiologinya seperti itu. Oke. Sehingga ketika perutmu menyampaikan pesan, sudah stop, jangan makan lagi. Even makanannya masih banyak, sudah. Maka pahami sensasi itu. Jadi makan secukupnya itu ternyata ada manfaatnya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai kekenyangan. Artinya makannya secukupnya. Itu ada pesan yang baik menurut saya. Ada kaitannya sama pencegahan obesitas. Ya. Di sini GLP-1, polipeptida sama cholecystokinin. Kemudian ketika di sini disebutkan ada informasi bahwa obesitas adalah kondisi leptin resisten. Resisten itu artinya tidak bisa mengenali dengan baik. Oke, kondisi leptin resisten. Apa itu leptin? Kalau tadi kita kenalan dengan grelin, hormon yang memicu nafsu makan. Dikeluarkan kalau kita lapar. Kalau fundus kita dikeluarkan dari fundus kalau lambung kita kosong. Clear ya itu ya. Nah, ada hormon kedua namanya leptin. Leptin itu diproduksi oleh sel lemak ya dan dikeluarkan ke dalam di dalam tubuh kita untuk merespon untuk ketika kondisinya sudah penuh. Jadi semakin banyak lemak, leptinnya semakin kecil atau semakin tinggi?
tinggi karena leptin diproduksi oleh lemak. Clear ya? Jadi leptin diproduksi oleh BAT, white adipose tissue. Ya. Dan leptin level correspond to the amount of body fat. Jadi semakin banyak lemak tubuhmu, leptinmu semakin gede. Seharusnya leptin apakah akan bikin lapar atau bikin kenyang? Atau memicu rasa lapar atau memicu rasa kenyang? Leptin memicu kenyang. Oke? Karena diproduksi oleh lemak. Maka tadi saya mengambil analogi, kalau kamu makan makanan bersantan, lemaknya banyak, dagingnya banyak, kamu akan merasa enak. Di situ leptinnya diproduksi. Oke, itu analoginya seperti itu, biar tidak terbalik antara leptin sama grelin, ya. Jadi leptin di sini semakin banyak persen body fat, semakin gemuk kamu, semakin banyak leptinnya. Seharusnya seperti itu. Oke. The more body fat a person has, semakin banyak body fat yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi kadar leptin mereka. Normalnya low leptin level, ketika leptinnya sedikit, dia akan mengirim sinyal untuk menyampaikan ke otak nafsu makannya harus tambah. Tapi ketika leptinnya tinggi, seseorang harus menekan nafsu makannya normalnya. Oke? Tapi pada orang obesitas tidak normal. Kan tadi kondisi obesitas adalah abnormal. Ya definisinya ya. Abnormal or excessive body fat. Oke? Jadi pada orang obesitas mengalami abnormality. Di sini kalian bisa lihat laki-laki low body fat. Leptinnya sedikit. Ada yang body fatnya gede, yang lebih gemuk, yang leptinnya lebih banyak. Normalnya. Tapi sayangnya ini yang menurut saya susah. Jadi tadi kita hampir 1 jam cuman intermezzo. Cuman mengenalkan kalian. Kita baru masuk ke 2 slide paling utama menurut saya. Ini slide pertama. So, saya tahu ngantuk dan capek. Fokus sebentar. Ya, saya akan coba perhatikan, coba mengajak teman-teman. Slide yang pertama ini dihiasi warna merah ya. Ya, tulisannya warna merah. Semoga nggak ada yang buta warna. Dihiasi warna merah. Ada slide yang berikutnya nanti akan dihiasi warna hijau. Oke? Ya, apa itu merah dan hijau? Untuk mempermudah mengenali gambar yang tidak mudah dikenali. Ya, karena susah ya gambarnya kecil-kecil dan mungkin juga tidak berarti lihat dengan baik lewat slide. Perhatikan di komputer kalian, dinding kalian, atau di handphone kalian kalau misal tulisannya nggak begitu jelas di sini. Saya akan mencoba melihat, menjelaskan teman-teman dari sini ya. Akan mencoba menjelaskan slide-nya. Ada gambar timbangan 2 di atas. Yang pertama adalah nasi yang bertumpuk, yang satunya api. Asumsinya api ya metabolisme, dibakar, expenditure, oke? Nasi yang ditumpuk yang artinya intake, oke? Ini lebih banyak makan atau lebih banyak expenditure-nya? Yang sebelah utara. Lebih banyak keseimbangan negatif atau positif? Negatif, oke? Karena yang masuk ini yang dimakan lebih ringan, lebih sedikit dibandingkan yang dikeluarkan expenditure-nya, sehingga mengalami keseimbangan energi negatif. Sebelahnya sebaliknya, yang dimakan lebih banyak, energi expenditure-nya lebih sedikit. Oke, nah kita fokus yang warna merah dulu. Kalian bisa perhatikan di situ. Kita mulainya dari mana ya? Sini aja deh, dari bawah. Ya, dari bawah.
Di sini disampaikan bahwa tadi di depan ada dua regulasi. Yang satu adalah sifatnya memicu lapar, yang satu memicu nafsu makan. Memicu rasa kenyang. Ya, yang merah, yang warnanya merah, mereka adalah hormon-hormon yang anoreksigenik. Pernah dengar kata anoreksia? Apa itu? Nggak mau makan. Nah, berarti kalau nggak mau makan, merasa udah kenyang. Itu cara jembatan keledai untuk berpikirnya. Oke? Ada tulisan di sini, anoreksigenik. Hal-hal yang menyebabkan anoreksi. Genik itu menyebabkan, memicu, membuat. Anoreksigenik. Yang sebelahnya, oreksigenik. Berbeda ya, berarti ya. Jadi yang warna merah, itu adalah yang memicu rasa kenyang. Artinya ekspenditurnya lebih banyak dibandingkan intake. Tapi kalau yang warna hijau, dia memicu rasa lapar. Kalau rasa lapar, intake-nya lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak. Ya, di sini intake-nya lebih banyak nih. Kalau kita lapar kan kita pengen makan. Tapi kalau kita kenyang kan kita nggak pengen makan. Oke, itu cara jembatan keledai. Ya, di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa di dalam otak kita ada yang neuron-neuron yang menghambat apetit. Neuron-neuron syaraf-syaraf yang menghambat nafsu makan. Menghambat, warnanya merah. Menghambat nafsu makan. Yaitu adalah CART, yang berikutnya adalah POMC, ini ada panjang protein and vitamin stimulated transcription 3 dan propiomelanin. CART dan POMC. Teman-teman enggak usah hafal kepanjangannya apa. Singkatannya aja, nanti diingat-ingat singkatannya itu. CART sama POMC. Dia adalah syarat komponen yang akhirnya bisa memicu rasa lapar. Rasa kenyang. Rasa kenyang ya, nggak mau makan jadinya. Kok bisa? Karena mereka CART dan POMC akan melepaskan peptida, protein-protein yang memicu atau menstimulasi si M3 dan MC3 dan MC4. Melanocortin receptor. MC3 dan MC4 itu akan meningkatkan energi expenditure. Jadi BMR-nya naik. Dan menurunkan nafsu makan. Nah, rangkaian ini itu akan distimulasi oleh adiposity dan distimulasi oleh anoreksigenik. Adiposity tadi apa? Leptin. Jadi semakin gemuk kamu, harusnya kamu nafsu makannya nggak banyak. Seharusnya. Karena leptinmu lebih banyak. Dan semakin banyak leptin, di sini leptin yang diproduksi karena kalian semakin gemuk, selemennya makin banyak nih. Maka leptinnya makin tinggi. Ketika leptinnya makin tinggi, leptin akan membuat, leptin akan menstimulasi munculnya sirkuit ini, mekanisme ini akan distimulasi salah satunya oleh sinyal adiposit dan oleh anoreksigenik. Senormalnya seperti itu. Oke, senormalnya. Jadi kalau kamu gemuk harusnya nafsu makanmu sedikit lebih rendah karena leptinnya makin banyak. Jalurnya itu. Ya. Di sisi lain, di sini disebutkan bahwa pencernaan kita
juga akan mengeluarkan berbagai macam hal seperti GLP-1, glucagon-like peptide 1, terus GIP sama OXM yang mereka bertiga itu akan meningkatkan produksi pankreas untuk menyerap nutrisi, menyerap zat gizi. Artinya apa? Ketika kamu makan, perutmu penuh toh, maka hormon-hormon di pencernaan tadi meminta, mengajak, menstimulasi pankreas untuk bantu keluarkan insulin. Bantu, ada makanan, segera diserap. Paham ya? Nah, di sini ya. Meningkatkan absorpsi zat gizi. GLP-1 dan OXM itu di sistem saraf pusat itu ternyata menurunkan asupan makan, reduce food intake. Ada hormon lain namanya sekretin dan kolesistokinin yang dikeluarkan oleh usus kita ketika ada makanan, dia menghambat nafsu makan. Caranya bagaimana? Dia mengganggu saraf vagus. Saraf vagus itu saraf yang mengurusi soal nafsu makan. Jadi ditekan lewat sekretin sama kolesistokin. Oke ya materinya. Makanya saya bilang ini bukan materi yang mudah. Ya. Ini mekanisme bagaimana tubuh kita membuat tidak lapar, membuat nafsu makan stop, membuat merasa wes cukup, membuat nafsu makan karena sudah enek. Ini mekanismenya seperti ini. Normalnya seperti ini. Ya. Terus yang kedua, yang akhirnya ini pembakarannya atau ekspenditurnya lebih gede. Jadi harusnya kalau habis makan nggak gemuk dong harusnya. Ya toh, karena zat gizinya tercerna dengan baik. Karena sudah dikirim ke otak, stop jangan makan. Ya toh, tadi kan nafsu makannya semuanya terstopkan semua. Seharusnya. Akhirnya buka puasa deh, makan deh. Waktunya buka bareng walaupun nggak puasa. Dan yang buka ternyata nggak puasa semua. Itu teman-teman buka bersama tapi ternyata Katolik semua. Nah, ini sekarang sebaliknya. Warnanya hijau. Ada yang menstimulasi rasa lapar. Kalau tadi sebelumnya adalah dia menghambat nafsu makan. Inhibiting appetite. Kalau sekarang stimulate appetite. Jadi yang merangsang nafsu makan, warnanya hijau. Yang merangsang nafsu makan di otak kita ada neuropeptida G, NPG. NPG yang diproduksi, dia akan menstimulasi ada yang namanya J1J5, ya, reseptor J. Ada yang namanya AGRP, antibody related peptide, dan itu sifatnya antagonis. Antagonis itu berlawanan. Berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan MC3, MC4. Apa itu MC3, MC4? Di sebelumnya, MC3, MC4 adalah yang menstimulasi energi expenditure dan appetite decrease. So, lawannya itu. MC3, MC4 dihambat. Maka appetite-nya naik. Maka expenditure-nya turun. Itu yang membuat ketika kalian habis makan, rasanya kan ngantuk. Kan harusnya tetap kerja. Kalau kamu ngantuk, kan berarti nggak aktif. Nggak banyak di expenditure-nya nggak keluarkan banyak. Tapi ketika di sini disampaikan bahwa peptida di otak akan menstimulasi nafsu makan, atau peptida otak yang menstimulasi nafsu makan adalah NPJ, AGRP, sama endocannabinoid.
Binoin. Di sisi lain ada yang namanya ghrelin. Tadi di 2 poin di atas adalah yang dikeluarkan dari otak kita ketika kita lapar, ya, ketika kita lapar. Dan yang berikutnya ghrelin dikeluarkan oleh lambung kita. Dia adalah maaf ya, bukan digabung ya, karena pakai bahasa Inggris, anorexigenic effect. Jadi yang memicu orexigenik, memicu nafsu makan. Warnanya hijau yang memicu nafsu. Nah, regulasi yang baik, ya kita tahu kapan kita lapar, kita tahu kapan kita kenyang. Itu ketika ghrelin, leptin, kolesistokinin, dan aneka macam hal yang lain berfungsi dengan baik. Seharusnya kita tahu kapan kita lapar, kita tahu kapan kita kenyang. Tapi yang terjadi adalah pada orang-orang yang mengalami obesitas ada yang namanya leptin resisten, di mana leptinnya kan banyak tapi tidak dikenali. Sehingga apakah leptinnya berfungsi dengan baik? Tidak. Maka ya leptin tadi. Leptin itu di sini leptin difungsikan untuk ya sebagai anoreksigenik. Leptin itu diproduksi oleh adipose tissue untuk membantu menekan nafsu makan. Tapi terjadinya leptin resisten. Artinya tubuhmu yang harusnya stop makan malah enggak stop. Karena terjadi leptin resisten. Ya. Terus di sini disampaikan bahwa hipotalamus di bagian dari otak kita itu ternyata menjadi bagian yang penting untuk meregulasi dari metabolisme energi. Yang dampaknya pada bagaimana kita kontrol asupan makan, bagaimana aktivitas kita. Kamu mager enggak? Mau gerak atau tidak? Kalau sudah gerak, biasanya kalau enggak aktivitas fisik, rasanya ada yang aneh. Tapi kalau lama enggak gerak, mau buat gerak, susahnya minta ampun. Otakmu yang membuat semuanya itu. Oke. Dan mengatur soal basal energi expenditure. Ya. Jadi di sini hipotalamus memainkan peran penting dalam metabolisme, regulasi metabolisme. Dan ya, apakah dia akan jangka panjang atau jangka pendek? Ya, pada akhirnya berdampak untuk saya. Nah, ini ringkasan-ringkasan. Saya tidak menuliskan banyak, jadi saya akan mendiktekan. Teman-teman silakan nanti fokus di bagian molekul yang bereaksi pada long-term energy balance. Jadi molekul-molekul yang berperan dalam keseimbangan energi jangka panjang. Nanti ada yang jangka pendek, dia positif energy balance, sama yang negatif energy balance. Ya, ada berbagai macam molekulnya. Saya akan menyampaikan fokus pada 2, leptin sama ghrelin saja dulu. Yang lain teman-teman bisa baca di jurnal yang mungkin nanti akan setelah ini saya share-kan ke teman-teman. Karena banyak banget molekulnya. Oke. Yang pertama adalah leptin. Saya coba bacakan, silakan teman-teman bisa. Saya coba rangkum gitu ya. Saya coba sudah tuliskan, kalian bisa merecord di catatan masing-masing. Leptin adalah hormon yang disekresikan oleh WAT, white adipose tissue, di mana di sirkulasi itu jumlahnya menggambarkan dari massa body fat, massa lemak tubuh kita. Jadi semakin banyak massa lemak tubuh, semakin gede leptin yang diproduksi. Leptin promotes satiety. Leptin mempromosikan atau memicu rasa kenyang, rasa marem, rasa puas ketika kita sudah makan. Rasa cukup, itu leptin. Dan memicu energi expenditure melalui POMC, tadi saya sampaikan, saya coba slide ke sebelumnya, ada POMC di sini, dan memicu POMC
Ya, leptin memicu POMC, leptin menghambat. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Leptin memicu POMC, ada tanda panahnya, dan di sini ada tanda yang panahnya stop. Lihat ya, panahnya kayak palu gitu. Itu artinya menghambat. Itu maknanya menghambat. Leptin memicu POMC, leptin menghambat kinerja dari neuropeptida Y ataupun juga kerja dari AGRP. AGRP dan neuropeptida Y adalah hormon yang berperan dalam rasa lapar. Ya. Oke. Kekurangan leptin akan memicu namanya hiperfagia. Apa itu hiperfagia? Fagia, fago, fagus, ada kaitannya sama makan. Fagositosis, fagus, saraf fagus. Ketika saya bilang hiperfagia, maka makannya jadi banyak. Ya, hiperfagia dan severe obesity. Jadi kekurangan leptin akan memicu makan berlebih dan obesitas yang severe, yang parah. Oke. Biasanya obesitas, orang-orang yang obes, leptinnya naik dong. Gitu? Biasanya leptinnya naik proporsional dengan body fat-nya masing-masing. Ya, sehingga obesitas ini peningkatan ini memicu atau berhubungan dengan kondisi leptin resisten ternyata. Dampaknya apa? Cara saya menjelaskan semoga bisa paham nanti. Apa itu leptin resisten? Kalau orang obesitas, leptinnya kan tinggi tuh. Tapi kok nggak lapar ya? Tapi kok nggak kenyang? Karena ternyata ada hipotesis yang bilang namanya leptin resisten. Adalah seseorang tersebut baru akan merasa kenyang kalau kadar atau level leptinnya sudah sampai tahap X. Jadi butuh leptin makin banyak dulu untuk dia bisa, oh ini baru kenyang nih, gitu. Paham ya? Ya, di sini disebutkan bahwa threshold of leptin is increased. Threshold itu ambang batas leptin itu meningkat. Jadi biasanya kalau kamu makan sedikit segini itu sudah kenyang. Tapi kamu butuh lebih banyak lagi. Sama, tubuh seseorang dengan obesitas butuh kadar leptin lebih tinggi lagi agar bisa merasakan sensasi ini kenyang. Padahal leptinnya sudah tinggi. Oke. Nah. Sehingga muncul higher leptin level are not a result of resistance. Ada kondisi lagi sekarang. Ternyata beberapa orang itu butuh jalur syaraf yang lain dibandingkan jalur leptin. Leptin itu kan jalurnya lewat sini, yang memicu POMC dan menghambat ini. Tapi butuh jalur lain yang bisa peran dari sini. Jadi untuk orang-orang obesitas tidak hanya dengan bermain pada obat-obatan yang mungkin memicu leptin, tapi hal yang lain selain leptin, gitu ya. Itu jurnal di sini bilangnya seperti itu. Itu untuk leptin. Oke. Sekarang saya mau menyampaikan yang berikutnya selain leptin. Singkatnya, kalau di jurnal ini leptin dibahas, insulin dibahas, POMC dibahas, kemudian di jangka pendek yang memicu keseimbangan energi positif. Kalau keseimbangan energi positif, makan atau enggak? Makan atau puasa? Makan. Jadi yang memicu makan.
keseimbangan energi positif, kan artinya makan. Ya, yang memicu keseimbangan energi positif adalah neuropeptida Y, AGRP, grelin, dan endokannabinoid. Saya akan bicara tentang grelinnya. Tadi yang di depan adalah long term energy balance, leptin contohnya. Kalau yang ini grelin. Ketika seseorang puasa atau belum makan, hormon yang meningkat di dalam plasma darah adalah grelin dan AGRP. Jadi ketika kalian belum makan sekarang, ada dua hormon yang sedang melimpah di plasma darah kalian. Grelin disintesis oleh sel yang lokasinya ada di seluruh pencernaan, tetapi paling banyak ada di bagian lambung, bagian fundus. Jadi di seluruh pencernaan kalian ada aneka macam sel yang bisa memproduksi grelin. Dan paling fokus ada di fundus lambung. Ya. Grelin tugasnya adalah mengaktifkan syaraf seperti neuropeptida Y dan AGRP. Grelin juga akan menstimulasi apetit, nafsu makan. Grelin juga menstimulasi hormon pertumbuhan. Ya, that's why saya rekam. Karena kalau saya mendikte kalian susah. Nah, saya pakai rekam. Ya, nanti saya akan berikan ini. Silakan nanti dibaca. Oke, ini adalah tentang short term positive energy balance. Kemudian negatif energy balance. Oke. Negatif artinya puasa atau makan? Nggak mau makan loh, nggak bisa makan. Nah ini anoreksigenik, udah sekretin, kolesistokinin, inkretin, amilin, CART dan banyak banget. Saya sengaja nggak malah mencantumkan ke sini. Mabuk, terlalu banyak informasi nanti. Ya, cukup poin-poinnya saja. Dan memang yang paling banyak diomongin adalah leptin dan grelin. Kemudian jaringan adipos putih itu juga memproduksi molekul seperti adiponektin, resistin, dan yang lain. Kemudian jaringan adipos coklat, jadi ada lemak coklat, ada lemak putih. Lemak coklat paling banyak di anak bayi yang membuat perlindungan pada suhu tubuh. Jadi kalau kalian pernah dengar gemuk, itu tujuannya adalah memberi kehangatan untuk tubuh. Itu kalau itu gemuknya untuk bayi. Karena regulasi suhu tubuh itu oleh lemak coklat, brown adipose tissue. Sehingga teman-teman yang Kaukasian, brown adipose tissue-nya lebih banyak atau lebih sedikit dari kita. Lebih banyak. Karena mereka menjalani masa yang lebih dingin dibandingkan kita. Tapi kita adipose tissue putih yang paling banyak. Permasalahannya lemak putihlah yang jelek. Lemak coklatlah yang lebih bagus sebenarnya. Itu yang tidak menguntungkannya kita. Ya. Dan bayi banyak lemak coklatnya, tapi kalau bertambahnya usia, lemak coklatnya jadi berkurang jadikan lemak putih. Ya, di sini. Kemudian ini apa yang obesitas, disfungsi mitokondrial sama resistensi insulin. Di dalam sel, apa itu mitokondria? Fungsinya untuk apa? Apa Mbak? Dapur wanita dong. Ada apa di mitokondria? Terjadi proses apa di mitokondria? Apa Mbak? Di mitokondria terjadi kegiatan apa? Energi dihasilkan dari proses apa? Tahu ya, C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O plus ATP 38 misalnya plus panas.
Tahu kan itu proses apa? Ada C6H12O6 plus O2. Itu proses apa namanya? Hah? Ya, karbohidrat ditambah oksigen. Itu menjadi itu kegiatannya namanya apa Mas Alta? Nah, C6H12O6 itu kan karbohidrat. Terjadi di mitokondria. Mitokondria fungsinya utamanya adalah sebagai tempat untuk pernafasan sel. Oke, betul tadi metabolisme, tetapi pernafasan sel. Jadi pembakaran gula, asam lemak, protein dan yang khususnya gula itu terjadinya di mitokondria. Dapurnya sel kalau tadi dibilang. Nah, permasalahannya mitokondria yang mengalami dysfunction. Bisa nggak makanan karbohidrat yang melimpah jadi energi? Kalau dysfunction bisa jadi energi? Enggak. Maka cuma jadi timbunan doang. Paham ya? Harusnya makin banyak makan, energinya banyak enggak? Banyak, tapi bukan sebagai cadangan. Strength. Kayak saya sekarang masih melek nih, maka tadi saya minum kopi. Karena saya tahu ini butuh fokus. Nah, mitokondrianya enggak menyimpan, tapi dipakai pembakarannya. Obesitas dan mitokondria. Ini di sini ada namanya PGC1 alfa yang mengatur fungsi mitokondria. Pada orang-orang yang mengalami excess energi, asupan makannya banyak banget, obesitas ya asumsinya, nafsu makannya berlebih, apetitnya berlebih. Di sini PGC1 alfanya terasidensi. Dia mate, dia diem, dia nggak berfungsi, stop. Maka yang menjalankan biogenesis di mitokondria stop. Nangkep ya? Nah, dampaknya adalah terjadi fosforilasi oksidatif. Dampaknya berikutnya adalah munculnya yang disebut sebagai insulin resisten. Bagaimana caranya ini? Artinya apa? Seseorang kalau kebanyakan makan dalam jumlah yang panjang, dalam waktu yang lama, akan memicu insulin resisten. Insulin tujuannya kan buka pintu buat glukosa bisa masuk ke dalam sel. Kalau glukosa sudah masuk ke dalam sel, menuju ke mitokondria, dimasak. Jadi energi. Tapi insulinnya resisten. Ada insulin bisa mengenali glukosa? Enggak. Padahal glukosa enggak bisa belundang-belundung masuk sel, kecuali sel otak. Oke? Artinya glukosanya tidak termanfaatkan. Kalau glukosanya tidak masuk ke sel, maka menumpuk di peredaran darah. Jadilah kondisi yang disebut hiperglikemia. Ya toh? Hiper itu tinggi, glikemik glukosa, mia itu darah. Glukosanya banyak di darah. Kok bisa? Ya karena nggak masuk ke sel. Kok nggak masuk ke sel? Ya karena insulinnya resisten. Kok insulinnya nggak resisten? Karena excess energi. Kok bisa? Ini mekanisme. Itulah yang menyebabkan orang obes. Orang obes bisa muncul DM. Maka kemarin kalian belajar DM dulu. Itu tuh pembukaan saya awal tadi tuh, bahwa sindrom metabolik salah satunya. Oke? Nah, keywordnya ternyata ada di sini. Satu, excess energi. Yang kedua, elevated free fatty acid. Asam lemak bebas tinggi. Jadi makannya kebanyakan lemak. Dampaknya apa? Terus. Apa itu, Ros? Bukan ROS, reaktif oksigen spesies. Dia adalah oksidan. Ya, semakin banyak lemak, semakin banyak oksidan yang diproduksi di tubuhmu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mitokondrialnya jumlahnya menurun. Di sisi lain, adipositnya mengalami hipertrofi, jadi sel lemaknya bengkak.
adiposnya turun. Dampaknya apa? Dampaknya kalau tadi adalah insulin resisten, kalau di sini insulin sensitivity. Sensitivitas kepada insulinnya turun, resistensinya naik. Tidak kenal sama insulin, insulinnya tidak sensitif. Ya, itu kondisi yang bertanggung jawab kenapa orang obesitas risiko DM. Ada insulin resistennya naik, insulin sensitivitasnya turun. Karena kebanyakan asam lemak bebas, karena kebanyakan intake energi yang berlebih. Oke. Pakai ya ternyata kiannya. Wah, saya sampai capek. Ya coba cari nafkah untuk anak dan istri. Gimik banget ya. Nah, ini di sini dari nutrient access ini pada akhirnya kalau kamu kebanyakan makan itu akan menyebabkan mitokondriamu kelebihan muatan. Apa kelebihannya? Asam lemak bebas glukosa. Dampaknya apa? Mitokondrialnya rusak. Ketika mitokondrialnya rusak, dampaknya apa? Yang muncul banyak ROS. Muncul banyak ROS, terjadi namanya stres oksidatif di dalam tubuhmu, di mana produksi oksidan lebih tinggi dibandingkan produksi antioksidannya. Oke, sehingga muncullah insulin resisten plus dysfunction adipose tissue. Ini gambar. Nanti bisa dibaca. Oke, apakah turun berat badan mudah? Susah. Ada yang berhasil turun berat badan di sini? Berhasil. Tina Loka turun dari berapa menjadi berapa? Apa? Bisnisnya 107 sampai sekarang 88. Oh, luar biasa. 107 sampai 88. 20 kilo dong. Dalam berarti dulu kamu SMA dulu. Ternyata kuliah 3 tahun turun 20 kilo. Dari 20 kilo dalam 3 tahun. Bagaimana kalau mau turun kuliah turun lagi, kuliahnya lebih panjang dong. Kuliahnya di sini. Tidak usah lulus dulu. Tidak usah lulus dulu. Mana ada dosen visi yang mungkin? Kita tuh stres. Oke, apa yang dilakukan sama Nila? Sekar itu nama yang ditertanam untuk orang lain. Lagi mahasiswa yang kemarin namanya Sekar. Apa yang dilakukan sama Nila? Oke, expenditure-nya dibanyakin. Dan energi intake-nya diturunin. Tapi sebenarnya ketika temanmu menggodamu dengan makanan, kamu bisa kalah nggak? Karena sebenarnya levelnya masih tinggi. Karena masih dalam fase ya, dalam satu video memang masih tinggi. Itu belum sampai yang kita sudah sampai. Tadi Cantika juga masuk. Berapa dari berapa sampai berapa? Turun 3 kilo dalam 3 minggu. Yang baik adalah kalau mau turun berat badan 500 kilokalori dalam 1 hari. 500 kilokalori. Dampaknya ketika 1 minggu bisa turun 0,5 kilo. Maka kalau 1 bulan 0,5 kilo kali seminggu 4 kali 1 bulan turun 2 kilo. Jadi sebenarnya kalau berpuasa dengan baik hanya dengan membatasi asupan makan sudah bisa turun 2-3 kilo. Kalau masih tambah dengan aktivitas tadi kemana-mana jalan, oh saya mau ke Sarjito, udah jalan kaki.
Oh, mau ke GSP, Geraha Sabah mau lari-lari, udah jalan kaki dari sini, pulangnya gojek. Atau sudah capek, sudah muter-muter masih harus jalan kaki, gojek. Oke. Bisa turun 4 kilo lebih kalau minus 500 kalori setiap hari plus aktivitas fisik. Nah, di sini disampaikan, tapi secara umum turun berat badan itu sulit, tapi lebih susah naikin sebenarnya. Naikin berat badan lebih susah sebenarnya daripada nurunin berat badan. Ya. Ya. Lebih mudah ya naikin berat badan. Boleh giveaway lemak. Nah, di sini disampaikan leptin resisten itu pada orang-orang dengan obesitas itu muncul yang menyebabkan mereka tidak bisa merespon leptin. Dampaknya seperti ini. Mereka tidak bisa stop untuk makan. Atau ketika tidak stop untuk makan, mungkin makannya dikit, tapi pemilihan makannya tinggi lemak, tinggi gula. Cynthia, masih makan yang gula? Nah, masih. Bagaimana kamu mau menang challenge dari saya? Nothing sugar at all. Saya sudah nggak mengonsumsi gula pasir. Kamu masih. Nah, kalau beli teh botol, minuman berbotol, itu gulanya bisa sampai 18 gram. Itu hampir 2 sendok. Stop itu. Es krim dan yang lain, nggak boleh lah. Tapi kalau ulang tahun. Loh, kita sebagai tenaga gizi nggak boleh bilang enggak. Nah, ada lampu merah, diet lampu merah kalau nama orang untuk anak obesitas. Ada lampu merah, warna merah itu artinya apa? Stop toh? Bukan berarti nggak boleh jalan. Stop itu artinya dibatasi betul. Makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Boleh dikonsumsi tapi sebagai rekreasional food. Setahun sekali ketika ulang tahun. 1 semester sekali. Atau 4 tahun sekali juga boleh. Jadi sebenarnya kalau nanti berbuka puasa, makan yang manis, kumpul-kumpul dengan teman makan yang manis, boleh nggak? Boleh, tapi bukan itu sebagai pola. Ya, nah, bermasalahnya masih banyak yang tergoda. Imanmu belum kuat. Karena godaan gula itu memang manis. Manis. Gula itu susah. Karena memicu dopamin. Habis makan gula kita senang. Habis makan es kuut atau yang manis-manis enak. Ya, tidak memungkiri itu. Tapi permasalahannya itu jadi obes. Nah, di sini bagaimana mentreatment? Mau operasi. Ini kondisi severe obesity. Mau konsumsi obat-obatan. Ada obat-obatan khusus. Kalau kalian belum obes-obes banget, tidak perlu operasi pemotongan lambung. Tidak perlu operasi pemotongan usus. Tidak perlu operasi pengambilan sedot lemak. Mahal. Tapi kalau belum obes-obes banget, lakukanlah di sini. Pilihan makanan yang lebih sehat dan aktivitas fisik yang ditingkatkan. Nanti bisa dibaca ini. Ada kondisi-kondisi yang suitable untuk siapa. Oke, thank you. Saya nambah waktu kalian 20 menit buat makan. Ada pertanyaan? Wes, nggak terasa 100 menit saya belum duduk. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Semoga bisa menambah informasi. Ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, selamat sore.